ada dua perkara yang Nabi sangat khawatir jangan sampai kita ini umatnya, khususnya di akhir zaman, tidak bisa melaksanakan dengan baik. Yang pertama, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mari ngerap kulanai di kuang Allah Ta'ala, baik dikala berdiri, duduk, atau baring. Artinya Allah menghendaki supaya kita ini hambanya senantiasa mengingat kepadanya kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Tidak pernah putus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang pertama yang Nabi sangat khawatir jangan sampai kita ini umatnya, khususnya di akhir zaman, tidak bisa mematuhi itu. Sebenarnya kalau kita sudah patuhi, mari ngerap pulanai di kuang Allah Ta'ala di mana saja kita berada, berarti kita selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Apalagi kalau kita renungkan perkara kehidupan sesudah mati. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kita yang tidak direkam oleh malaikat rakib dan atid. Tidak ada satu perbuatan yang kita lakukan lepas dari shootingan malaikat rakib dan atid. Sampai Allah ingatkan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih. Setiap orang kalau mati, rekaman amalnya dikalungkan di lehernya. Jadi ibarat flash disk, semuanya sudah terekam suara, perbuatan, itu yang dikalungkan di leher kita. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Di akhirat nanti di print out itu kita punya rekaman dalam bentuk kitab, baru diserahkan kepada kita. Jadi lembarannya itu dalam keadaan terbuka diserahkan kepada kita. Kemudian Allah perintahkan, Iqra kitabak, baca sendiri. Baca sendiri apa yang kamu lakukan selama hidupmu di bumi ini. Semua sudah ada catatannya, sudah jelas. Hanya orang yang betul-betul selalu mengingat kepada Allah, kapan saja dan dimanapun berada, berhati-hati terhadap hal ini. Tentu kita semua ingin catatan kita baik-baik. Catatan kita ini, amalan kita, semua diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hanya dengan mengingat terus kepada Allah, kita bisa menjaga yang seperti itu. Kemudian, hanya dengan sungguh-sungguh berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah di setiap saat, kita selalu merasa dekat dengan Allah. Inni qarib, Allah itu dekat dengan kita. Tidak ada satu kata yang keluar dari ucapan yang tidak didengar, biar dibisik. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah. Kalau kita selalu merasa dekat dengan Allah, apalagi sudah ada rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan.
Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, sudah ada rasa cinta dan rindu kepada Allah, maka ada kebahagiaan tersendiri, ada kenyamanan tersendiri ketika kita melakukan ibadah kepadanya. Makanya kalau kita sholat misalnya, biasa kata ulama berjamaah murumah watina, malampe pangepuni pangimang, elok nasi nak keni, mamuro ni, mana malampe kuah, nak dimuti tu wafoncok kena. Itu berarti rasa cinta dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih perlu ditingkatkan. Karena sesungguhnya seandainya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita salat kita berjumpa dengan Allah. Coba dulu mangkalingi sadana puangi mak bisa bisari puangi enak kuma sempadan. Makanya seharusnya yang harus ada pada perasaan kita ketika melakukan salat, kita merasa bahwa sedang berhadapan dengan Allah sang kekasih kita. Sedang bicara-bicara dengan Allah, menyampaikan harapan, menyampaikan hajat. Seharusnya itu yang terasa. Ya. Makanya saya mengajak kita semua saudaraku, mari kita berusaha untuk selalu ingat kepada Allah kapan saja dan dimanapun kita berada, dan dalam situasi apapun juga nyambung terus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan rasa cinta dan rindu kepada Allah, ada perasaan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua yang kita mau lakukan ini sesuai dengan yang Allah ridai. Ini maunya ayat itu. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jangan sampai umatnya tidak mampu seperti itu. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Akal pikiran ini hendaknya senantiasa diarahkan oleh ajaran agama. Yang membedakan kita dengan makhluk lain akal pikiran. Makanya dalam Al-Quran, manusia itu salah satu namanya adalah basyar. Inni khaliqum basyara. Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa makna basyar itu ada potensi, ada kecenderungan seperti hewan dan ada kecenderungan seperti malaikat. Dia kalengnya kalau digunakan tidak berdasar petunjuk agama, maka kita bisa lebih bahaya daripada hewan. Hewan itu dek jaga tu lokolo pak dong kepada lokolo. Tapi kalau manusia elok kami di pak dong nak. Hewan komatama kita difalak nama kija yak komahasok ni malekku ni ada gana salah nonrongnya, tapi kau tahu mak kija mahasok ina sopo silisi di bolana karena punya akal. Kalau disalahgunakan akalnya lebih bahaya daripada hewan. Ia olok-oloknya betul dikendalikan oleh nafsu, tapi dia kalau lai sapa kifadana lai, kalau kampai sapa kifadana kampai. Tapi kalau manusia ada namanya LGBT, pada nahurani, pada nama kunrai. Itulah lebih bejaknya kalau akal ini tidak dikendalikan oleh agama. Dan itu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Jangan sampai umatnya di kemudian hari akal pikirannya ini tidak dikendalikan oleh agama, tidak diarahkan oleh agama, sehingga dia akan cenderung lebih hina daripada hewan. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan yang mengisi nanti neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Tidak ada hewan, ya, hanya manusia.
Makanya seperti tadi malam saya sampaikan, jangan pernah berhenti mempelajari agama ini supaya akal kita selalu diarahkan, dikendalikan oleh paham agama. Kalau kita betul-betul gunakan akal pikiran ini sesuai dengan ajaran agama, kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu, sehingga tidak akan berkembang dunia ini, kehidupan ini, seandainya malaikat. Tapi karena manusia diberikan akal pikiran, maka diharapkan akal pikiran yang dikendalikan oleh agama akan mengembangkan dunia ini sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lebih mulia daripada malaikat. Makanya dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ini punya potensi bisa seperti hewan dan bisa seperti malaikat. Apabila kecenderungan kita ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada sini ibadah materu, ya, insya Allah kita akan lebih mulia daripada malaikat itu. Sesungguhnya berbagai ibadah di bulan suci Ramadan yang kita geluti arahnya ke sana. Bagaimana supaya kita ini menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal pikiran kita ini selalu diarahkan berdasarkan agama, sehingga kita bisa menjalani hidup ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini lepas-lepas mesti nampak. Kehidupan yang kekal dan abadi adalah kehidupan sesudah mati. Makanya kembali saya mengajak saudaraku semua, mari kita terus memantapkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa semakin dekat dengan Allah, semakin cinta dan rindu kepada Allah, sehingga kita semakin ikhlas menghambakan diri kepadanya. Dan akal pikiran ini mari kita betul-betul gunakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama, supaya bagus hubungan kita kepada Allah, bagus hubungan kita kepada sesama manusia, khususnya kepada sesama Islam, bahkan kita ini bagus hubungan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita ini adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.